Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pembina tim dan juga rekan-rekan anggota tim, penggiat tim ke Jawa Timur. Apakah suara kami bisa didengar jelas? Jelas ya. Oke, terima kasih Mbak Gita. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tujuan kita kemudian untuk kami mengundang kemarin pada pagi hari ini adalah untuk melanjutkan program kita yang sebelumnya sudah pernah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sekitaran bulan Agustus kalau nggak salah tahun lalu terkait pemetaan KIM. Pemetaan KIM ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kominfo nomor 4 tahun 2024. Salah satunya dari banyak amanat di Permen itu adalah pemetaan KIM. Pemetaan KIM sendiri secara umum ada dua, yaitu pemetaan tentang kelembagaan KIM-nya dan pemetaan tentang media yang dimanfaatkan oleh rekan-rekan KIM. Nah, untuk itu hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membicarakan ini bicara bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian, walaupun kalau diamanatkan di Permenkominfo 4 2024 itu pemetaan KIM menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya kabupaten kota, karena yang punya KIM, yang menjadi pembina KIM adalah kabupaten kota. Namun dalam hal ini kami menginisiasi awal bentuk dari pemetaan KIM ini, paling tidak kita tahu posisi kita sekarang ada di mana dan nanti akan mau kemana. Next, selanjutnya mungkin Bapak Ibu akan melakukan pemetaan internal di tingkat kabupaten kota masing-masing. Karena yang di kami di provinsi, kami yang diaudit oleh Kementerian Pemdigi, jadi mau tidak mau akhirnya kami menginisiasi ini di awal untuk pemetaan KIM. Data tentang pemetaan KIM itu sendiri akan kami update setiap 3 bulan sekali. Sekitaran nanti kalau ini berarti bulan depan ya, bulan ini ya, bulan Maret ya, pada bulan Maret nanti akhir bulan kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui surat kepada pimpinan masing-masing terkait hasil pemetaan KIM di masing-masing kabupaten kota. Nah, sebelum lebih jauh nanti kita bicara tentang pemetaan ini secara uh, dengan hormat mohon perkenan Bapak Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jawa Timur untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kami semua untuk sebelum nanti kita bicara berlanjut tentang teknis pemetaan itu sendiri. Yang terhormat kepada Pak Putu Darmawan kami persilakan. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Suara kami jelas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kabupaten Kota. Terima kasih. Terima kasih. Eh, Seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwasanya kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kami kembali mengkoordinasikan tentang rencana pemetaan media dan kelembagaan KIM di Jawa Timur di tahun 2026. Yang pertama, salam hormat dari Kepala Dinas. Salam hormat kepada Bapak Ibu beserta Zoom pada pagi hari ini karena beliau tidak bisa hadir secara langsung karena bersamaan dengan kegiatan di Bapeda, jadi ada kegiatan yang bersamaan, jadi mohon izin tidak bisa mengikuti. Salam hormat dari beliau kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Bapak-Bapak Ibu-Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, bahwasanya memang ini amanah yang harusnya kita lakukan memang. Kalau tahun kemarin kita dari Komdiji itu kita diperingati oleh Komdiji, kasarannya kita itu diingatkan bahwasanya kita tidak memiliki pemetaan yang pasti, pemetaan yang pas berapa sih seperti apa sih kondisinya KIM di Jawa Timur, berapa jumlahnya, kemudian kegiatannya, programnya itu apa aja, kita tidak memiliki data secara detail. Jadi kemarin ini adalah bagian juga dari tindak lanjut kita
kita dapat arahan dari Komdiji karena memang di amanahnya di Permenkominfo nomor 4 2024 itu memberikan amanah itu utamanya di pasal 24 ayat 1. Jadi memang pemetaan ini ada di kabupaten kota itu, tetapi eh, di Kominfo ini kita memiliki amanah kita melakukan pemetaan kelembagaan KIM-nya. Jadi memang untuk yang ngurusin memang KIM ini ada di kabupaten kota, tapi kita memiliki amanah untuk melakukan pemetaan termasuk mengidentifikasi media komunikasinya. Jadi eh, kita sudah lakukan Bapak Ibu BIMTEK yang dan di situ juga termasuk salah satunya bagaimana kita juga mulai petani kasaran itu, mulai menghimpun, kita sudah sampaikan bagaimana kita mengkoordinasikan kelembagaan ini. Jadi saya kira hasil BIMTEK pada 3 September, kemudian kita lanjutkan mungkin, saya ingat kami juga tanggal 10 September, kami dengan teman-teman Kominfo Kabupaten Kota, kita juga sudah mulai kembali mengingatkan bersama untuk membuat memetakan kelembagaan itu. Dan tahun ini rencana memang untuk update ini akan kita lakukan 3 bulan sekali. Jadi insya Allah di bulan ini adalah di triwulan pertama nanti kita akan lakukan update untuk kelembagaan. Makanya kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kami memiliki tujuan. Yang pertama kita akan melakukan pemetaan. Bagaimana sih kondisi kelembagaan KIM di kabupaten kota. Kemudian kita juga akan coba identifikasi bersama aktivitas diseminasi informasinya. Jadi aktivitas diseminasinya KIM, kami kalau melihat jumlah itu KIM di mana di kabupaten kota di Jawa Timur utamanya jumlahnya sangat besar. Jadi kita melihat bagaimana, makanya kita akan coba jumlah yang besar itu kita coba identifikasi karena aktivitas maupun kapasitas KIM di daerah di kabupaten kota ini beragam. Makanya kita butuhkan pemetaan ini. Kemudian setelah kita melakukan pemetaan, kita mengidentifikasi aktivitas diseminasinya, kita akan coba menyusun strategi penguatan KIM sebagai simpul informasi publik di daerah. Nah, teman-teman KIM ini adalah kepanjangan tangan kita mulai di pemerintah daerah di kabupaten kota, bahkan kita yang di provinsi. Jadi ini sebagai hub, sebagai simpul penghubung, informasi publik di daerah. Ini tujuan kita. Kemudian kita melihat peran strategis pentingnya, peran strategis KIM di dalam diseminasi informasi. Jadi KIM ini adalah posisinya berada di jajaran paling bawah di masyarakat. Jadi simpul komunikasi ini akan kita manfaatkan karena KIM adalah berposisi di tingkat masyarakat di paling bawah. Kemudian KIM juga mampu sebagai mediator informasi pemerintah kepada masyarakat. Saya yakin keberadaan KIM ini mampu menjembatani kita, mampu menjembatani teman-teman di pemerintah kabupaten kota maupun kita yang di provinsi menyampaikan program pemerintah, bisa mampu mendiseminasikan informasi. Ini kita lihat betapa peran pentingnya KIM di sini. Kemudian di era saat ini kita digital, bagaimana kondisi informasi yang beredar di masyarakat cukup beragam. Jadi ini menjadi teman-teman KIM ini menjadi senjata kita, bagaimana KIM ini bisa membantu menyaring dan menangkal informasi-informasi hoax. Selain juga sebagai untuk menangkal informasi hoax juga mampu menjadi penggerak di dalam literasi masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu mampu memverifikasi. Kemudian masyarakat itu mampu secara arif mensikapi informasi yang beredar di masyarakat.
kita bisa memberikan literasi kepada masyarakat, informasi ini betul atau tidak. Ini kami Kim ini adalah kepanjangan tangan kita di masyarakat. Makanya dalam beberapa kali kegiatan, beberapa kali event, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang terbaru adalah kemarin. Kemarin itu kan ada webinar kolak namanya. Kolak itu kajian obrolan seputar keuangan syariah yang dilaksanakan oleh OJK. Saya yakin jenengan ikut kemarin. Kim kita undang. Ada relawan TIK kita undang, Kim kita undang, kita ajak webinar. Nah, ini adalah bagian karena kami melihat pentingnya Kim adalah penggerak literasi digital di masyarakat. Makanya kemarin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya yakin pasti mengikuti kegiatan kemarin. Kemudian di tahun 2026 kita belum melakukan kegiatan ini yang kita di Kominfo. Yang 2025 kemarin kita melakukan webinar setiap hari Jumat mungkin gitu ya Pak Eko ya. Setiap hari Jumat itu kita ada webinar, salah satu peserta aktifnya adalah Kim. Kita belajar bersama bagaimana menulis berita, kemudian membuat konten-konten di media sosial, membuat strategi komunikasi. Itu tahun 2025 kita lakukan dengan teman-teman. Inilah bagian kita eh, melihat bahwasannya Kim layaknya sebagai media kita, bagaimana bisa membantu kita menjadi media untuk melakukan literasi digital di masyarakat. Dan ini kegiatan-kegiatan lain akan tetap kita lakukan. Ya, eh, bagaimana peningkatan SDM bagi teman-teman Kim untuk meningkatkan aktivitas dan kapasitasnya ini terus kita lakukan di tahun 2026 ini juga kita lakukan. Inilah kami melihat betapa pentingnya tujuan dan peran daripada diseminasi ini. Kita melihat Kim ini adalah bagian, ibaratnya kalau kita katakan ini tenaga kita yang kalau kita katakan berbayar tidak berbayar, tetapi kita mampu sampai informasi ini sampai kepada masyarakat. Ini jadi pada kegiatan inilah penting kita Bapak-Bapak Ibu-Ibu, tujuan dan peran strategis Kim di dalam kita selain melakukan pemetaan juga kita akan mengidentifikasi media-media dalam rangka untuk melakukan diseminasi informasi. Dengan pemetaan ini, dengan adanya kegiatan pemetaan Kim ini kita nanti akan tahu seperti apa sih kondisi kelembagaan di daerah. Kondisi kelembagaan Kim di daerah, karena di daerah sekarang jumlahnya cukup besar. Yang aktif kalau jumlahnya 1.400 lebih gitu, tetapi yang aktif kurang lebih separuhnya sekira 800 itu yang aktif. Makanya di forum ini kita akan coba pemetaan itu kita untuk mengetahui kondisi. Mengetahui kondisi dalam hal ini kita akan tahu aktivitas produksi informasinya di Kim itu kita akan tahu. Kemudian seperti yang kami sampaikan di awal tadi, nanti dengan adanya pemetaan ini maka akan menjadi media bagi kita bersama untuk melakukan diseminasi, sekaligus nanti dengan pemetaan ini kita akan tahu tantangan di tiap daerah itu tidak sama. Itu tantangan di tiap daerah itu tidak sama. Mereka aktif, tetapi tantangan di dalam operasionalnya ini tidak sama. Maka di dalam forum ini nanti kita berharap ada kita bisa dapat mengidentifikasi itu karena ini nanti hasil identifikasi kita, hasil pemetaan kita ini akan kita gunakan ke depan sebagai model bagaimana strategi kita dalam melakukan penguatan program pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bersama mencoba menyusun kebijakan di dalam pengembangan Kim, kemudian juga penguatan jaringan komunikasi publik di daerah. Sekaligus ini karena kami juga akan lakukan laporan secara berkala di Komdigi, maka ini adalah bagian dari kita inilah kekuatan Jawa Timur, Kimnya di Jawa Timur seperti gini, jumlah kelembagaannya, aktivitasnya seperti ini, termasuk tantangan atau permasalahan yang ada di Kim di Jatim ini akan kami sampaikan. Ini setidaknya akan menjadi bahan masukan kepada
pemerintah pusat bagaimana membuat strategi penguatan kebijakan di KIM di daerah. Jadi, kita berharap memang permasalahan-permasalahan di KIM ini, jadi kita akan coba kita keluhkan, kita sampaikan kepada pusat seperti apa sih apa yang diinginkan oleh Kim ke depan tuh Kim itu mau diapakan. Jadi ini adalah bagian. Jadi selain kita sebagai media kita untuk kita melaporkan secara berkala keberadaan Kim di Jawa Timur ini, kita juga akan ngangsuk kawaruh ke pusat. Kim itu mau diapakan, mau minta ini loh permasalahan yang ada, dan kita minta butuh solusi-solusi dari teman-teman pemerintah pusat. Saya kira ini bahwa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada forum Zoom kita pada hari ini, mudah-mudahan ini tujuan utama kita pada pagi hari ini, nanti kita sepakatin bersama poin-poin pentingnya dan disampaikan oleh Pak Eko ini tadi, ini adalah sudah triwulan pertama, nanti setidaknya di bulan Maret ini kita sudah bisa menginventarisir keberadaan KIM, termasuk kegiatan-kegiatan KIM dan kendala-kendala yang ada di KIM di Jawa Timur ini bisa kita diskusikan bersama. Maka kegiatan forum FGD pada pagi hari ini Jumat berkah, mudah-mudahan kita membawa hasil yang dapat kita sepakatin bersama, yang kita laksanakan bersama nanti demi kebaikan tim di Jawa Timur ke depan. Saya kira gitu. Pak Eko, Bapak-Bapak Ibu-Ibu di Kabupaten Kota mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami secara khusus mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga insya Allah puasa kita sudah masuk di hari ke-15, sudah separuh jalan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, senantiasa bisa melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah lain di dalam bulan Ramadan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun betul untuk sambutan dan arahan kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu seperti disampaikan Pak Putu tadi bahwa pagi ini adalah forum diskusi ya. Jadi memang nanti akan ada pengantar sedikit dari kami, tapi berikutnya masukan dari Bapak Ibu sekalian akan sangat berarti. Izin Pak Putut kami melanjutkan FGD pada pagi hari ini uh, dengan materi berikut. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya untuk materi. Oke, oke. Baik Ibu sekalian, jadi pada definisi pemetaan berdasarkan Permen Kominfo 4 2024 itu ada dua, yaitu pemetaan terkait kelembagaannya dan pemetaan terkait. Nah, untuk kelembagaan kami mengacu kepada data yang ada di KIM ID. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar melalui KIM ID dan ini sifatnya mandatori ya, sifatnya wajib dari Kemenkominfo 4 2024. Jadi mau tidak mau KIM yang sudah ada itu dinyatakan sah gitu ya, ataupun kemudian ya sah dan legal itu apabila terdaftar di KIM ID. Karena dengan terdaftar di KIM ID, dia punya nomor induk KIM se-Indonesia yang diatur oleh Kementerian Kondisi. Jadi Bapak Ibu yang punya, yang KIM-nya sudah berdiri banyak di kabupaten kota masing-masing, namun di KIM ID-nya belum ada, kami harapkan untuk segera mendaftar di KIM itu. Berikutnya kami sampaikan
untuk indikator yang dianalisis dalam monitoring Kim yang kami ambil dari Kim ID itu adalah satu terkait aktivitas unggahan berita, dua durasi aktivitas Kim, dan ketiga konsistensi pengelolaan konten informasinya. Jadi di Kim platform Kim ID ini tidak hanya secara kelembagaan dia sudah terdaftar, karena setelah mendaftar Kim ID itu mendapat domain, ya, jadi misalnya Kim Mawar begitu, jadi langsung dapat domain kimmawar.kim.id, maka ada kewajiban untuk kemudian melakukan unggah berita di platform ataupun di websitenya masing-masing yang sudah berdomain Kim ID. Nah, itu kemudian dinilai oleh teman-teman Komdigi. Nah, sebelum itu juga kami sudah mengevaluasi ataupun memonitoring karena kami di provinsi tidak punya akses untuk mendaftar ataupun kemudian akses untuk mengunggah data apapun. Jadi kami hanya diberi akses untuk memonitoring, untuk ngintip saja. Jadi aktivitas dari teman-teman semua. Jadi ini hasil monitoring awal kami dari Kim ID, ya kami monitoring terkait aktivitas unggahan berita, durasi aktivitas, dan konsistensi pengelolaan konten informasinya. Next. Dari hasil ini kami sudah melihat di 2026 nanti akan kami kompilasi pada 2023 ya, sejak Kim ID ini berdiri bertayang di di launching oleh Komdigi. Jadi untuk indikator analisis sama frekuensi unggahan berita. Jadi seberapa banyak. Yang kedua, konsistensi pembaruannya. Jadi apakah dia hanya sekali, itu kemudian bulan depan sekali lagi, atau sekali, apakah kemudian per 6 bulan, nah itu dilihat konsistensinya. Dan ini pada akhirnya melihat aktivitas pengelolaan website. Hal ini menunjukkan bahwa Kim telah memanfaatkan platform digital sebagai penyedia di diseminasi informasi publik. Jadi teman-teman Kim nggak perlu repot-repot bikin web, bikin blog. Zaman dulu kan harus bikin blog sendiri, nah ini nggak perlu repot, sudah disediakan oleh platform Kim ID. Next, lanjut. Nah, ini yang kami data sejak 2023 sampai 2026 menunjukkan konsistensi Kim yang paling konsisten dalam mengunggah berita di website Kim ID. Jadi 2023 sampai 2026 tentang waktu periode aktif menunjukkan rentang waktu antara pendaftaran situs hingga unggahan berita terakhir. Ini menjadi indikator. Jadi kami mencatat ini top 10-nya karena yang bisa diintip itu top 10-nya. Jadi kami sebenarnya pengen mengintip untuk setiap kabupaten kota, namun kami nggak punya akses ke sana. Tapi saya rasa Bapak Ibu teman-teman di kabupaten kota bisa mengintip di kabupaten kota masing-masing. Jadi misalnya Surabaya ya bisa melihat di mana yang aktif mengunggah di wilayah kota tersebut. Kalau Kabupaten Malang, Kota Malang dan seterusnya juga bisa melihat. Kami di provinsi hanya dikasih top 10 saja. Sementara kami juga sudah coba advokasi ke Komdigi agar kami juga bisa melihat keseluruhan dari Kim yang sudah terdaftar. Nah, untuk ketahui kalau jumlah Kim yang di Kim ID itu yang paling banyak memang Jawa Timur, untuk 1.000 lebih ya, tadi disebutkan Pak Kabit tadi yang ada di Jawa Timur yang terdaftar. Nah, pertanyaan berikutnya, dari 1.000 tadi itu yang aktif berapa? Nah, itu kita perlu menjawab pertanyaannya. Lanjut. Ini Kim dengan unggahan terendah, artinya zero ya, tidak ada aktivitas. Jadi ini selesai daftar ya sudah selesai begitu. Itu yang kemudian terdaftar, ini ada top 10. Tapi saya kira yang mau unggahan ini juga lebih dari 10. Kami ini menunjukkan Kim dengan periode aktif 0 hari menunjukkan bahwa unggahan berita yang dilakukan pada hari pembuatan akun atau sangat terbatas. Data menunjukkan masih terdapat tunjangan tingkat aktivitas pengelolaan sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pembinaan pengelolaan media. Jadi catatan kami tadi yang paling di slide sebelumnya tadi ada 1.300 lebih berita untuk yang paling gap ini, kesenjangan ini yang perlu kita tutup dengan penguatan kapasitas dan pembinaan pengelolaan media. Oke. Lanjut, ada data lain. Nah, ini peringkat Kim dengan jumlah kunjungan website terbanyak. Jadi kalau yang tadi itu jumlah Kim yang mengunggah berita terbanyak, ini Kim yang visitornya terbanyak. Jadi yang terbanyak cukup jomplang juga ya, 23.000 lebih, kemudian yang berikutnya 5.000 dan sampai 900. Ini top 10 yang di
Jawa Timur. Lanjut. Ini kalau dilihat URL-nya kan, jadi kunjungan itu paling banyak di konten apa? Atau dia mengunjungi, kalau yang pertama Boys Dating Kim ID ya, berarti yang di visit itu ya memang home-nya, home dari website tersebut. Atau mungkin ada news di home tersebut yang menarik, sehingga kemudian banyak yang memvisit gitu. Lanjut. Nah, hasil temuan kami berdasarkan hasil monitoring, sebagian tim menunjukkan konsistensi aktivitas yang tinggi, namun yang lainnya belum aktif dalam produksi informasi. Terdapat kesenjangan kapasitas pengelolaan media tim, belum tersedia pemetaan kelembagaan dan media diseminasi secara komprehensif. Nah, itu yang kita akan lakukan dalam tahun ini. Dibutuhkan pemetaan tim secara sistematis di seluruh Jawa Timur. Baik, lanjut. Oke, nah, Bapak Ibu, kalau tadi itu pemetaan yang pertama secara kelembagaan. Jadi kami tinggal menarik saja data dari Kim ID, maka kami sudah dapat data berapa jumlah Kim se-Jawa Timur, Kimnya apa, alamatnya di mana, kemudian eh, apakah dia aktif atau tidak. Tapi sayangnya sementara kami baru dapat top 10 ya, belum dapat yang semua. Tapi minimal dari top 10 kami sudah melihat keaktifan Kim tadi. Jadi harapan kita ya tidak ada Kim yang nol ya, yang nol activity. Jadi ya paling tidak uh, uh, ada lah gitu. Jadi tidak hanya sekedar mendaftar. Nah, di yang kedua terkait pemetaan uh, kelembagaan, kami juga melengkapi lagi dengan itu link SID data Kim Jatim. Di sini Bapak Ibu cukup input sekali, cukup untuk satu Kim. Jadi memang harus berulang. Kalau Kimnya banyak, memang akhirnya input akan banyak untuk inputan. Nanti kita lihat inputannya apa saja. Kemudian untuk formulir pemetaan medianya itu ada link kedua, monitoring kegiatan Kim. Ini input menyesuaikan setiap upload berita. Misal dalam satu kali upload 3 berita, maka input Kim sementara masih ini, tapi saya kira tidak ada masalah karena inputannya nggak terlalu banyak juga. Jadi untuk input ini, jadi kalau cuma input sehari 3 kali, saya kira masih cukup lah. Tapi pengamatan kami jarang tim yang mengupload berita 1 hari sekali saja, itu jarang untuk dilihat. Jadi ada dua yang pemetaan yang kami lakukan. Satu, kami menarik data dari tim ID untuk terkait kelembagaan secara umum. Kemudian untuk terkait media dan kelembagaan yang lebih spesifik lagi, kami melakukan, kami minta Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form dimaksud. Seperti apa formnya nanti kita lihat. Next. Nah, ini hasil tabulasinya untuk yang pertama tadi. Untuk form pertama, SID data Kim Jatim, data yang akan masuk ke kami seperti ini. Jadi ini bukan form yang kami bikin, ini form yang dibuat oleh Kementerian Kominfo sebagai tindak lanjut dari Permen Kominfo 4. Jadi di sini nanti akan terbaca nama Kim, tipe Kim. Tipe Kim itu ada dua sekarang berdasarkan Permen Kominfo 4. Jadi apakah itu adalah Kim yang dulu yang bergerak di bidang diseminasi informasi, atau kedua Kim yang kemudian bergerak di bidang lain, namun namun diattest ya, atau disertakan aktivitas diseminasi informasi. Bidang lain itu bisa kemudian dia pada saat fungsi diseminasi informasi itu tipe Kim. Kemudian nanti terkait ketua tanah hubung, kemudian ini di desa mana atau kelurahan mana, kemudian kecamatan mana, nomor telepon, nomor bidang keterikatan ke, ke kegiatannya, kemudian isu publik yang diminati apa, halayak sasarannya siapa, jenis medianya dan frekuensi, jenis konten dan periode kemitraan dengan tim. Periode kemitraan nanti diisi dengan tahun SK saja. Ini untuk tabulasi yang kedua, yang pertama. Nah, ya, sedangkan ini tabulasi yang kedua terkait monitoring kegiatan Kim. Nanti dari form yang Bapak Ibu isi, nanti akan keluar data seperti ini. Jadi aktivitas diseminasi informasinya, format kegiatan diseminasinya, jumlah kegiatan, keterangan waktu, dan bukti tayang ataupun link kontennya. Next. Nah, ini yang sudah ada dari, karena kami sebenarnya sudah meng-share surat itu sejak Agustus atau September, lupa. Nah, dari surat tahun lalu, hanya 12 tim yang mengisi, 12 kabupaten yang mengisi, 12 kabupaten kota yang mengisi pemetaan dengan hasil seperti ini. Jadi dari 38 berarti kita masih punya
26 mungkin yang kabupaten kota yang belum mengisi dari form dimaksud. Jadi datanya seperti ini, nanti ini sudah data agregat ya dari semua yang sudah mendaftar, sudah mengisi pada form tersebut. Lanjut. Nah, ini yang ini kembali ke tim ID. Jadi dari 38 kabupaten kota sudah terlihat yang ada yang kosong, ada yang satu, namun juga ada yang ratusan, Lumajang 110, kemudian next. Lanjut, terbanyak berikutnya Surabaya Kota 102, Ponorogo 230, dan seterusnya. Nganjuk 170. Yang lain masih puluhan atau mungkin satuan. Namun sekali lagi ini hanya data terkait kelembagaan ataupun pendaftaran di KIM ID. Terkait aktivitas ataupun aktif atau tidaknya KIM, tadi kita juga bisa baca kalau tim ID membacanya adalah apakah dia mengunggah berita atau tidak. Sejauh dia mengunggah berita, maka timnya disebut aktif. Nah, namun kami berdasarkan amanat Permen Kominfo 4 2024 juga menambahkan dengan link yang tadi kami maksud. Nah, sekarang kita coba lihat inputannya seperti apa di link yang pertama terkait data kelembagaan KIM-nya dan yang kedua terkait media KIM. Ini untuk form pemetaan KIM yang pertama tadi yang SID/data KIM. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal mengisi dari form-form yang sudah ada, dari isian di Google Form ini sudah ada. Jadi contoh kabupaten kota, terus scroll down. Kabupaten kota, nama KIM, tipe KIM tadi, sini ada penjelasannya, A apa, B apa, kemudian nomor induk KIM. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu, yang bisa mengisi ini adalah yang sudah terdaftar di KIM ID. Sehingga ketika sudah terdaftar di KIM ID, maka dia sudah punya nomor induk KIM. Dengan nomor induk KIM, maka kemudian bisa mengisi form ini. Kalau belum terdaftar di KIM ID, mohon maaf belum bisa mengisi form ini. Karena sekali lagi, KIM yang disebut KIM ataupun yang terdaftar, yang legal, sah, itu adalah KIM yang sudah punya nomor induk KIM dan itu terdaftar di KIM ID. Kemudian ini alamat KIM-nya, kemudian desa kelurahan, kecamatan, nomor WA sekretariat KIM, nomor ketua, nama ketua, kemudian jenis kelamin, nomor WA ketua, nomor SK KIM, tanggal SK KIM, penerbitan, scroll up. Nah, terkait SK ini, Bapak Ibu nanti akan kami reduksi sedikit. Jadi ini hanya untuk SK Kades dan Lurah. Nanti di edit Mas Menteri. Ini karena yang diakui oleh KIM ID hanya SK Kades atau Lurah setempat. Tidak untuk yang jabatan di atasnya. Lanjut, ini tinggal mengunggah SK KIM-nya, kemudian email KIM, kemudian ini bidang itu ketertarikan KIM-nya tadi ya. Kemudian tinggal lanjut isu publik yang diminati bisa diisi. Kemudian halayak sasarannya siapa kira-kira masyarakat yang kelompok masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kemudian media yang digunakan ini kemudian menjadi penting untuk misalnya kita pengen collab ya, kemudian tag dan seterusnya. Jadi mohon Bapak Ibu menyertakan linknya untuk media sosial ini. Tidak harus semuanya, tidak dibintang, tidak dibintang ya. Jadi kalau yang ada diisi, yang nggak ada nggak usah. Saya nggak punya Twitter, nggak punya YouTube, nggak apa-apa, nggak usah. Media lain yang ada, ini jenis medianya yang bisa diisi. Kalau selain digital mungkin punya tatap muka atau yang lain. Ini jenis konten ini bisa diisi lebih baik satu. Periode kemitraan diisi dengan jangka waktu SK berdiri sampai yang tercantum di SK tersebut. Jadi ini hanya diisi satu kali untuk satu KIM, untuk data KIM. Lanjut yang form kedua.
link, link kedua bisa di-share. Oke, ini untuk yang link kedua. Jadi di sini pun sama kabupaten kota, nama tim. Ini untuk data awal, nama sekretariat desa, kecamatan, WA, nomor WA tim, nomor WA, nama ketua tim, nomor WA sekretariat tadi bisa diisi nomor ketua tim. Nanti kita diseminasi informasinya dapat berupa kegiatan yang dilakukan tim secara kolaboratif dengan Kominfo. Oke, linknya ya, siap-siap. Linknya bisa di-share. Kami share link di ini ya, di kolom chat. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kalau format kegiatan diseminasi, kegiatan dalam rangka diseminasinya apa saja kegiatannya. Kemudian jumlah aktivitas yang dilakukan oleh tim dalam rangka diseminasi informasi. Kemudian tanggal informasi disebarluaskan, misalnya tanggal pemuatan konten dan sebagainya. Jadi bisa disampaikan di sini untuk setiap kali mengunggah berita ataupun melakukan kegiatan diseminasi informasi. Itu bentuknya misalnya sebulan sekali ada rapat ataupun diseminasi ataupun webinar begitu langsung dengan teman-teman di desa koran bisa diisi sekali. Misalnya dalam tempo itu dalam sehari itu membuat berita ya bisa disebutkan atau mengunggah konten medsos misalnya sebulan seminggu sekali ada konten medsos diunggah dicantumkan juga. Jadi setiap sekali melakukan aktivitas diseminasi informasi maka kemudian mengisi ini sekali juga. Pengamatan kami dari sisi aktivitas teman-teman kayaknya tidak perlu mengisi ini setiap hari. Jadi aktivitas misalnya pertemuan tatap muka biasanya pun dari hasil evaluasi kami rata-rata yang paling banyak yaitu sebulan sekali. Kemudian kalau aktivitas medsos rata-rata ya seminggu sekali maksimal seminggu sekali. Jadi saya kira tidak memberatkan apabila mengisi ini setiap sekali mengunggah konten. Baik, demikian tadi untuk form. Kami sudah sampaikan di depan terkait tabulasinya seperti apa, kemudian formnya seperti apa, dan ini nanti akan menjadikan kami backup dan akan kami laporkan setiap 3 bulan kepada seluruh kabupaten kota di Jawa Timur melalui surat kepada pimpinan atau melalui surat kepada kepala dinas kominfo kabupaten kota masing-masing sehingga Bapak Ibu pimpinan juga bisa mengetahui progres aktivitas kelembagaan maupun media diseminasi informasi teman-teman tim. Saya kira begitu untuk kemudian pemaparan singkat sebagai mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang disampaikan lebih lanjut terkait pemetaan ini, di perangkatnya tadi sudah kami sampaikan, sekedar mereview. Yang pertama perangkat yang kami gunakan itu adalah dari tim ID, kami menarik dari tim ID. Yang kedua adalah perangkat dari form yang kami sertakan tadi untuk diisi oleh kabupaten kota terkait kelembagaan. Kelembagaan cukup mengisi sekali setelah mendaftarkan di tim ID, punya nomor induk PIN, segera mengisi di sini. Kemudian kalau untuk form pemetaan media, setiap sekali melakukan aktivitas diseminasi informasi, entah itu mengunggah berita, medsos, ataupun pertemuan tatap muka. Ini kemudian akan menjadi data kita bersama, sehingga Bapak Ibu di kabupaten kota juga punya pegangan nanti, seperti disampaikan Pak Kabit tadi, menjadi dasar kita untuk pengembangan tim ke depan. Kira-kira konten apa yang ingin kita kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan misalnya dari teman-teman atau yang lain atau mungkin update yang lain. Jadi kami mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin setelah Lebaran nanti akan menyampaikan informasi terkait desa digital yang sebenarnya itu adalah amanat dari Permendes, Peraturan Menteri Desa, di mana salah satu itemnya tersebut memang menyebut desa digital memberdayakan tim di wilayah desa masing-masing. Dan untuk aktivitas desa digital ini, maka tim dapat mengakses dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan, sumber anggaran yang tergantung di Permendes tentang alokasi penggunaan dana desa.
Ini salah satu sebenarnya trigger kepada teman-teman Kim untuk bisa aktif di tingkat desa masing-masing. Saya kira demikian dari kami yang bisa kami sampaikan sebagai awalan diskusi ini. Monggo silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini, sehingga harapan kami nanti nggak kaget ya, tiba-tiba kok ada surat dari provinsi kepada kabupaten kota, kok tim saya kok nol, kok dan nanti kita tidak harapannya tidak begitu, karena untuk itu maka kami memulai untuk mengadakan sosialisasi ini. Oke. Kalau oke, Kota Batu, Reven, silakan. Teman-teman Kota Batu, kami persilakan. Silakan, Mbak Sarah, Pak Firly, netizen. Masih belum terdengar, Mas Sarah? Oh, terdengar. Baik, kalau belum, sambil menunggu, saya jawab dulu yang ada di chat dari Kota Pasuruan. Jika ada Kim yang belum terdaftar di Kim ID, namun kapasitasnya sangat tinggi di medsos, apakah dapat dikategorikan diseminasi informasinya aktif? Itu Mbak, yang sejauh belum terdaftar di Kim ID, maka tidak punya nomor induk Kim, Mbak. Maka belum bisa disebut sebagai Kim sebenarnya. Jadi sayang sekali, jadi kami juga tidak bisa menilai itu, karena tadi yang di chat di link pertama, maka yang kita nilai itu adalah kelembagaannya dulu. Jadi secara kelembagaan, Kimnya legal formal dulu, baru nanti kita menilai nantinya. Ya, halo, selamat pagi Mas. Udah Oh bisa ya, dengar suara? Ya, salam dari Kominfo nih semuanya. Lengkap. Iya, Mas Eko ini pendataan ini sudah kita lakukan ya sebelumnya kan, tahun kemarin juga sudah pernah kita lakukan. Nah, kita sudah coba entry itu, cuman ini ada hal yang pengen kita tanyakan tuh kayak gini Mas. Jadi Kota Batu tuh sempat mengalami transformasi ya. Kalau dulu itu kan melekat ke UMKM tuh. Jadi ada yang nempel di UMKM A, B, C gitu. Nah, ketika eranya digital, kita melakukan perombakan besar-besaran dan hampir rata-rata 24 Kim kita itu lebih ke literasi digital, lebih kepada informasi gitu. Jadi yang kemarin-kemarinnya mereka tuh nempel di satu UMKM, terus mempromokan produk, sekarang tuh lebih kepada menginformasikan program-program pemerintah Kota Batu sama desa gitu. Dan aktivitas mereka sudah cenderung ke situ, sudah seperti citizen jurnalis gitu kan. Nah, ketika kemudian data pemetaan itu ada skupnya, ada apa kayak perdagangan, pertanian dan seterusnya, saya sempat bingung pada saat itu. Kami sempat bingung pada saat itu. Ini mas semua kawan-kawan itu melakukan itu gitu, pariwisata iya, pertanian iya. Jadi kita lebih global. Kita tuh lebih kepada informatif, sudah melepaskan bidang-bidang itu gitu mas. Jadi kita pernah coba untuk ya sudah kalau gitu kita kembali ke bara aja deh. Kalau misalnya kita petakan ada 3 kecamatan kan, kayak misalnya kecamatan Bumiaji itu kita lebih rata-rata kepada pertanian kayak gitu-gitu. Terus apa namanya untuk Batu lebih kepada industri wisata, sedangkan Jolojo lebih kepada kerajinan kayak gitu. Tetapi ini tidak berhasil karena teman-teman nggak bisa fokus ke situ dan memang mereka tidak bisa menolak semua informasi yang ada untuk ditayangkan gitu. Karena sudah ini kan yang dulu ini kan Kim lama mas. Nah pada saat ganti di masa transisi itu pengurusnya juga ganti. Jadi orang-orang baru. Nah orang-orang baru ini kita breakdown bahwa mereka itu adalah kepanjangan tangan Kominfo gitu sebagai jurnalis warga, tetapi menyiarkan bukan peristiwa tapi program-program pemerintah. Jadi untuk memasukkan kategori kimia ini seperti apa? Apa iya semuanya sama di Kota Batu rata literasi digital? Kayak gitu sih. Makanya sempat dagangan ya.
Jadi kamu lebih fokus ke perdagangan. Nggak bisa juga gitu. Karena yang diinformasikan kepada masyarakat kan bukan cuma masalah perdagangan kalau di Kota Batu kan. Kayak gitu. Itu gimana Mas solusinya? Iya, baik Mas. Jadi bisa saya sampaikan ada dua tipe game berdasarkan permasalahan 2020 ini juga juknis yang mereka keluarkan ya. Jadi ada dua itu. Yang pertama tipe A ataupun game memang bergerak di bidang diseminasi informasi. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Sarah tadi itu, saya kira teman-teman yang sudah melaksanakan aktivitas diseminasi informasi, literasi digital dan sejenisnya, itu dimasukkan ke tipe A saja, Mbak. Jadi nggak perlu lagi disebar-sebar ke aktivitas yang lain, ya, misalnya pertanian, perdagangan, dan seterusnya. Jadi cukup di tipe A. Jadi ini saya meluruskan sedikit mungkin definisi ya. Jadi beberapa teman kan tanya, loh Mas, sekarang kelompoknya hilang ya jadi komunitas. Enggak, gitu. Yang kelompok ya tetap kelompok A. Itu definisi dari dari Komdigi ada dua, yaitu satu tim yang melaksanakan aktivitas di bidang diseminasi informasi, yang itu which is ya, literally itu adalah timnya kita dulu itu yang memang aktivitasnya diseminasi informasi, atau yang kedua tim yang beraktivitas lain di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, dan ditempel ya, ditambahkan satu fungsi diseminasi informasi. Nah, ini untuk mengakomodir teman-teman tim yang memang berangkat dari UMKM. Nah, contoh misal kalau di Malang itu ada tim gerabah. Memang mereka berangkat dari komunitas pengrajin gerabah. Jadi tidak perlu juga dirubah menjadi aktivitasnya hanya diseminasi informasi aja. Enggak perlu. Ya, tetap ada aktivitasnya dalam pengrajin gerabah, namun kita tambahkan fungsi diseminasi informasi. Itu untuk tipe B. Nah, kalau yang tipe A yang dimaksudkan Mbak Sarah tadi itu teman-teman sudah kembali sudah di bidang aktivitasnya di bidang diseminasi informasi, di bidang literasi digital, atau spesifik di Kota Batu mungkin rata-rata di bidang TV desa dan jurnalis warga, ya sudah di bidang tipe A berarti. Jadi kalaupun masuk di pemetaan tadi itu masuk di aktivitas informasi dan teknologi kalau nggak salah, atau informasi dan literasi, itu saja. Yang perdagangan pertaniannya nggak usah diisi, kan mereka sudah komit di bidang informasi dan teknologi. Sebenarnya ini memudahkan ya, jadi tidak kemudian memaksakan bentuknya harus ini, enggak. Jadi kalau bentuknya memang informasi teknologi literasi digital, fokus saja di situ. Istiqomah saja kan di langkah itu. Gitu. Tapi kalau yang memang awalnya adalah pengrajin UMKM, pariwisata dan seterusnya, ya tetap saja di situ. Hanya kita tambahkan satu fungsi diseminasi informasi. Clear ya, Mbak? Ada feedback? Iya, satu lagi. Saya membaca sebuah kelompok atau komunitas di masyarakat yang melakukan kegiatan, terus di situ itu ada kegiatan mendiseminasikan informasi. Yang di peraturan terbaru itu kan begitu ya. Nah, di Kota Batu itu kan banyak banget Mas, banyak banget kantong-kantong masyarakat yang bergerak di lini masing-masing. Misalnya seperti pariwisata itu ada Fordewi, gerakan sampai dengan pecinta motor itu kan ada. Nah, ketika misalnya masing-masing komunitas ini juga diseminasi, otomatis mereka kan disebut dengan GIM, katanya Permenkominfo. Apakah kita harus nih mengajak mereka untuk bermitra, atau Kominfo ini mempunyai choice untuk tetap memilih 24 KIM, sementara ini kan 24 KIM aja untuk dijadikan mitra pemerintah, karena kebutuhan Kominfo untuk mempunyai mitra itu adalah sebagai kepanjangan tangan. Sedangkan untuk komunitas-komunitas lain yang tadi disebutkan Kominfo itu kurang related juga sama Kominfo. Atau pertanyaan kedua, atau mereka harus kami ajak untuk gabung gitu. Ketika disebut KIM kan punya nomor induk sih Mas. Artinya mereka harus ada SK. Kesulitannya adalah SK tuh yang tanda tangan siapa? Kalau misalnya mereka UMKM atau apa, atau komunitas guide kayak gitu. Nah, komunitas guide kan dia punya media sosial, punya media, otomatis mereka KIM juga dong. Nah, kalau harus di-KIM-kan, itu kan harus ada nomor induk. Nomor induk harus ada SK. SK yang tanda tangan siapa? Kayak gitu Mas. Iya. Oke.
Jangan ya. Kembali sebentar dari Sendang Potro, izin sebentar ya, kami menjawab yang dari Kota Batu dulu. Kembali dulu. Itu sebenarnya perlu kembali kepada definisi KIM juga. Jadi memang KIM itu kan pemberdayaan informasi di tingkat desa atau kelurahan. Jadi kenapa kemudian SK-nya itu melekat di desa dan kelurahan? Jadi ini sering bertanya terutama teman-teman kota memang. Jadi memang aktivitasnya itu kan memang lintas desa, lintas kelurahan, lintas kecamatan gitu. Boleh nggak SK-nya SK Pak Wali aja mas? Sama kan semua kami kan warga Kota Batu misalnya, atau warga Kota Mojokerto gitu. Ya, mereka kan sesuai dengan Permen Kominfo enggak, karena memang yang ingin kita berdayakan itu kan desanya. Maka kemudian dimasukkan bahasa satu di desa itu, misalnya ada komunitas guide di desa Bumiaji misalnya seperti itu. Ya, mereka masukin di tipe B tadi itu. Jadi sudah aktivitasnya pariwisata, ditambahkan fungsi diseminasi informasi. Jadi tidak perlu merubah aktivitas ataupun bentuk kelembagaan KIM sendiri. Nah, itu kemudian dimintakan SK Kades, dapat SK jadi KIM itu untuk KIM. Tapi kalau memang awalnya memang sudah bentuknya KIM di pengelolaan informasi misalnya, ya sudah dia juga pengelolaan informasi aja. Jadi sebenarnya ini tidak sangat memudahkan ya. Jadi tinggal choice betul. Ini pilihan mau ambil yang mana. Jadi sesuai dengan karakteristiknya saja. Sejauh memang komunitas itu punya aktivitas diseminasi informasi, maka dia dapat disebut KIM secara definisi. Tapi secara administratif ya tetap harus mendaftar dulu, punya SK dulu, punya KIM ID dulu. Gitu Mbak. Masih ada feedback? Atau perlu kita selesaikan secara adat? Oke, kalau sampun dari Bojonegoro tadi ya, Sendang Potro silakan. Enggak ya, tadi pencet. Oke, saya jawab yang di chat dari Kim Bangilan, Tuban. Teman-teman Kominfo Tuban, join nggak ya? Pak Angel, Mas Dadang. Oke, pertanyaannya adalah di desa kami banyak yang tidak paham KIM, sehingga untuk meminta SK Kades sulit dan mereka cenderung tidak paham sehingga Kades enggan memberikan SK KIM. Pertanyaannya bagaimana kalau SK KIM menggunakan SK dari kecamatan? Berdasarkan Permen Kominfo 4 sekali lagi, Permen 4 2024 mengamanatkan hanya SK Kades atau SK Lurah. Jadi apabila ada kendala semacam ini di tingkat kecamatan ataupun bahkan di tingkat desa ya rata-rata memang di tingkat desa, harapan kami teman-teman Kominfo Kabupaten yang turun ke tingkat desa kecamatan untuk memberi pengertian kepada teman-teman kepala desa bisa menggandeng dinas pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten tersebut. Kami pengalaman kemarin teman-teman Situbondo Pak Hasan join ini cukup erat ya komunikasinya dengan DPMD. Jadi sehingga untuk hal yang semacam ini rata-rata Kades itu kan manutnya ke DPMD gitu. Jadi yang tahu desa gitu ya. Yang menjelaskan nanti teman-teman DPMD. Sekali lagi ini belum bisa diakomodir untuk SK yang di tingkat kecamatan atau lebih gitu. Nah, apabila ada SK keluaran kami SK-nya dari camat. Saya tidak tahu apakah itu bisa didaftarkan ke tim edit atau tidak. Tapi berdasarkan peraturan nggak bisa. Yang lolos desa atau kelurahan. Di form Google kembang ada pilihannya Pak. Ya ini izin ini kesalahan kami nanti akan kami edit hanya tim yang SK desa saja. Selama tidak ada SK jadi komunitas saja dengan verifikasi komunitas. Ya monggo kalau itu dijadikan komunitas di tingkat kabupaten kota. Namun untuk terdaftar sebagai KIM, punya nomor induk KIM, terdaftar di KIM ID, punya domain KIM ID, mengikuti regulasi dari KOMDIJI. Jika menjadi komunitas informasi dengan verifikasi dinas bisa yang boleh silakan, tapi bukan KIM namanya. Karena KIM secara administratif sudah diatur oleh Permen Kominfo 4 2024. Suara saya kurang jelas.
lokal media summit, ini beda cerita lagi kalau lokal media summit. Oke, kalau untuk pelatihannya difasilitasi pelatihan dengan Google atau Meta. Nanti kami usahakan untuk konten pelatihan ya di tingkat aktivitas untuk sebagai salah satu bagian. Pasuruan, silakan Kota Pasuruan. Ya, Pak Eko, terima kasih. Ya Pak. Diberi kesempatan. Saya, Monggo Pak. ya, terima kasih ya Kepala Dinas Kominfo Kota Pasuruan. Matur nuwun Pak Kadis. Ya, Pak Eko, ini saran masukan Ya Pak. terkait dengan KIM. Di Kota Pasuruan ada 34 KIM. Ya, yang belum masuk KIM ID ada 2. Ya. Oh, yang belum Pak ya, jadi sudah 32 ya. 32. Cuman 2 KIM ini yang belum masuk ke KIM ID, tapi mereka ini aktif di medsos, Instagram. Nah, itu apakah bisa dikategorikan sini aktif atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, saran masukan sifatnya Pak Eko, mungkin kita minta tolong ke provinsi, bisa juga disampaikan kepada biro pemerintahan yang membina kelurahan-kelurahan. Itu biro pemerintahan ya. Ya, biro pemerintahan untuk memberikan masukan kepada Pak Lurah atau Pak Camat untuk pembinaan yang nantinya akan bisa dianggarkan di dana kelurahan. Ya. Nah, sehingga mereka merasa terayomi, merasa diperhatikan. Kalau selama ini di Kominfo kita melakukan pembinaan memang sih, tapi dengan adanya efisiensi ya, pengurangan TKD, ini akhirnya mau tidak mau pembinaan kita kepada KIM ini berkurang signifikan. Nah, untuk ke depan agar Pak Lurah ini merasa penting dengan keberadaan KIM, itu juga bisa dihimbau lewat provinsi lah, Pak, bagian pemerintahan, untuk bagian pemerintahan di kota-kota kabupaten ini ditutup sama biro pemerintahan provinsi untuk juga memperhatikan terkait dengan eksistensi KIM ini di wilayahnya masing-masing. Mungkin itu Pak saran masukan. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Kadis. Baik Pak, yang pertama saya jawab, apabila aktif diseminasi informasi namun secara kelembagaan belum terdaftar di KIM ID, belum dapat Pak kita sebut sebagai KIM Pak. Jadi kami memang jadi tidak kebalik ya, jadi kita daftar pertamanya secara kelembagaannya dulu memang legal formal terdaftar di KIM ID, lalu kemudian kita identifikasi aktivitas medianya. Kalau belum, tinggal didorong Pak, tinggal dikit lagi, tinggal 2 KIM lagi. Apabila ada kendala, misalnya komunikasi dengan teman-teman Komdigi atau sudah lama mendaftar tidak segera di-approve, boleh kontak kami Pak, nanti kami bantu komunikasi, advokasi ke teman-teman Komdigi. Kemudian kalau yang kedua Pak, terkait terima kasih Pak masukannya, akan kami koordinasikan dengan Biro Pemerintahan di Provinsi untuk kemudian bisa berkoordinasi dengan bagian pemerintahan di kabupaten kota. Namun secara praktik sebenarnya itu sudah dilakukan di beberapa daerah lain Pak. Teman-teman Kota Malang itu sudah melakukan, jadi beberapa tim kemudian mendapat alokasi dana kelurahan, walaupun mereka memang harus ikut seluruh tahapan ya, musrembangkel, kemudian dan tahapan berikutnya dan berikutnya. Tapi prinsipnya mereka bisa difasilitasi oleh anggaran dana kelurahan tersebut. Seingat saya begitu. Mungkin teman-teman kota lain yang punya pengalaman, Surabaya mungkin, Topan, Ketua Provinsi Surabaya atau yang lain bisa sharing kalau ada
Seperti itu. Tapi masukan Bapak kami terima Pak, akan segera kami koordinasikan ke Biro Pemerintahan untuk bisa mengundang nanti seluruh Kominfo Kabupaten Kota, Kominfo Kota ya, mungkin, tapi Kominfo yang punya desa lah, kurang lebih begitu, dengan bagian pemerintahan yang di tingkat kota untuk memfasilitasi ini. Dan mungkin nanti ke teman-teman Mendagri Pak, kami coba komunikasi juga, karena kalau yang dari yang desa yang dibantu oleh APBDes itu Kemendes sudah lampu hijau dengan kita sejak beberapa tahun lalu. Kalau yang anggaran kelurahan yang di bawah Mendagri, nanti kami coba komunikasi juga ke teman-teman Mendagri. Terima kasih Pak Kadis masukannya. Buat teman-teman yang lain, Lanjut Mas Eko. siap. Mas Anies. Baik, terima kasih. Yang saya tanyakan, kemarin kan di tahun kemarin ya kami sudah ikut pemetaan. Nah, untuk yang ini apa kita harus ngisi lagi? Sementara kemarin yang mengisi pure dari Kominfo, tapi mengingat tadi ada beberapa item yang harusnya yang lebih paham kan dari pihak Kim ya. Ada baiknya pihak Kim yang mengisi. Terus kami sampaikan yang kami petakan kemarin itu adalah mereka-mereka yang ngisi di kim.id. Karena memang di kami itu banyak banget yang zong, yang belum mengisi sama sekali. Dan ada 107 ya yang kemarin kita input. Sementara kami ada tambahan lagi ada 35 kim baru di tahun ini yang rencana akan kami buatkan website. Mohon petunjuk Pak Eko, nanti kiranya baiknya seperti apa. Begitu? Ya, baik. Terima kasih Mas Anies. Jadi kalau yang sudah mendaftar di tahun lalu sejak menunjukkan Agustus itu, maka ya tidak perlu mendaftarkan lagi Mas. Yang belum saja yang didaftarkan. Namun sekali lagi bisa ikut pendaftaran atau bisa mengisi Google Form tadi itu kalau sudah terdaftar di Kim ID, karena itu diminta nomor induk PIN. Jadi langkah pertama tentu mendaftar ke Kim ID dulu, punya nomor induk PIN, baru nanti mengisi Google Form yang kami sertakan tadi. Terus kemudian apakah itu bisa diisi oleh tim, tidak oleh Kominfo Kabupaten, ya monggo koordinasi dengan hasil koordinasi antara Kominfo Kabupaten dengan Kim. Jadi mungkin secara teknis teman-teman Kim bisa lebih mampu, it's okay. Kami kan terima data saja. Masalah data itu diisi oleh Kominfo atau desa atau oleh Kim sendiri, bahkan ya itu yang penting datanya masuk ke kami dan datanya valid aja sih. Baik, terima kasih Pak Eko. Oke, betul. Saya baca yang di chat ya, Kim ID tidak muncul di search engine. Ya ini mungkin SEO-nya yang harus lebih kuat lagi. Gitu. Kemudian izin lepas dari topik pemetaan, pasal 4, Permen 4, kompetisi, pemberian penghargaan bagi prestasi, ini mungkin bisa dijulukin terus. Iya, jadi untuk kompetisi Kim, kami saat ini, atau berdasarkan 2 atau 3 tahun ini, pemerintah pusat rutin menyelenggarakan Kim Festival untuk yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat Kombiji, diikuti oleh seluruh Kim se-Indonesia. Kita sudah mengirim 2 tahun terakhir ya. Tahun lalu kami mengirim Kota Batu, tahun sebelumnya lagi Jember. Nah, belajar dari tersebut, maka kemudian kompetisi di tingkat provinsi sudah kami selenggarakan juga 2 tahun lalu, tahun lalu 25 dan tahun 26 sebagai bentuk seleksi untuk menuju ke tingkat nasional. Nah, untuk tahun 26 ini kami akan selenggarakan lagi juga semacam seleksi tersebut, namun mungkin akan lebih awal agar data bisa lebih kita dapat lebih dulu, persiapan teman-teman juga lebih dulu, karena Kimfest ini rata-rata di bulan Oktober-November. Jadi mungkin seleksi kami di tingkat provinsi akan di sebelum bulan-bulan itu. Untuk satu, sebagai sarana kompetisi bagi teman-teman Kim untuk peningkatan kompetensi. Yang kedua, sebagai syarat untuk mengirimkan ke tingkat nasional. Jadi di tingkat nasional sebagai informasi memang cukup aktif ya teman-teman. Bahkan teman-teman Kim di luar Jawa itu bahkan lebih aktif yang dari di Jawa. Mereka juga, teman-teman Kalimantan kemarin cerita juga sudah menjalankan seleksi di tingkat provinsi mereka juga. Walaupun Kimnya nggak banyak, nggak sebanyak kita. Apalagi kita yang banyak, tentu kami perlu melakukan seleksi. Nggak mungkin kami melakukan penunjukan langsung kepada setiap.
Saya bacakan lagi di chat, setelah itu masukin sebagai mitra dialog dengan pemerintah pusat, namun karena asal kami dari desa, apakah bisa mengabarkan informasi yang ada di desa? Oh enggak, silakan. Informasinya tidak harus di tingkat desa saja. Walaupun secara prioritas memang sebaiknya yang ada di tingkat desa dulu, baru kemudian mengcover informasi di luar desanya. Tapi kalau ada informasi di luar desa ya silakan. Untuk informasi di luar desa silakan diinformasikan, namun saya selalu menyarankan kepada teman-teman tidak informasi yang sifatnya eh, satu verifikasi kebenarannya belum clear, belum jelas. Kalau mungkin informasi yang lebih banyak sifat politisnya itu dikurangi saja. Atau informasi yang secara global namun tidak menyentuh secara lokal itu saya kira kurang nggak perlu karena kan sudah ada medianya. Jadi mungkin informasinya tentang perang Iran gitu, nggak korelasinya dengan desa benci apa kan nggak ada kan. Jadi ya, tidak perlu ditampilkan karena informasi tersebut sudah ada juga di media yang lain. Jadi Kim ini kan media alternatif yang belum ada di media massa, belum ada di media sosial yang lain. Nah, kita menampilkan informasi itu akan menjadi lebih baik karena kekuatan kita Kim itu di tingkat lokal. Lokalitas itu kekuatan kita. Lokalitas itu nggak ada media massa yang punya. Sebesar besarnya Jawa Pos, sebesar besarnya Kompas dan yang lain, mereka nggak punya kontributor di tiap desa. Mereka nggak punya wartawan di tingkat di tiap desa. Nah, Kim kan ada di tiap desa. Itu kekuatan kita semua. Jadi utamakan informasi-informasi yang sifatnya lokal. Baik, saya kira yang di chat sudah saya jawab semua ya. Yang bertanya lagi silakan. Cukup banyak yang join ya, 123 ini menandakan antusias teman-teman semua untuk ikut dalam pemetaan ini. Jadi apakah ada pertanyaan lagi? Di chat. Apakah ada program yang dilaksanakan oleh Kominfo dan pemerintah edukasi kepada pejabat desa bahwa Kim itu perlu dan penting untuk menyambung informasi antara desa dan masyarakat di media desa? Oke, ini harusnya ada sih. Jadi memang kalau di tingkat desa ataupun kabupaten masing-masing memang kewenangan di tingkat kabupaten ya. Kemarin nggak salah ya tahun lalu teman-teman Kabupaten Blitar mengumpulkan hampir seluruh kepala desanya, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pejabat desa dengan narasumber salah satu kepala desa yang kimnya berhasil di desa tersebut. Nah itu menarik ya. Jadi kalau yang cerita saya gitu kan mungkin teman-teman dengarnya normatif gitu kan. Tapi kalau yang ceritanya kepala desanya kan yang berarti kan sudah aplikatif gitu. Jadi tinggal ditiru saja kan sudah dilakukan. Nah itu kemudian menjadi kewenangan kabupaten kota, kabupaten dan pemerintah kabupaten masing-masing. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak. Ya, dari Kota Pasuruan. Siap. Rupanya Zoom-nya ramai pagi ini, Pak. Sukses selalu. Dengerin aja. Dan semacam itu kepada Pak Eko. Harapan kami sejak lama itu sebenarnya Pak Eko. Bahwasanya kami memang perlu adanya dukungan dari para lurah yang ada di Kota Pasuruan, teman-teman Kim yang ada di masing-masing kelurahan, seperti disampaikan ada 32 itu, ternyata memang belum masuk ke hati nurani para lurah. Sehingga keberadaan kami itu masih ngelayang, masih limbung. Dan kami sudah menghadap wali kota secara tidak resmi, bicara tentang adanya Kim, beliau memang tahu adanya Kim di Kota Pasuruan dari Kominfo. Akan tetapi kami kan juga kepingin loh Pak, terlibat di dalam acara pemerintahan, mungkin kita mengambil momen-momen itu, padahal memang aturannya yang disarankan dari pihak Kepala Dinas Kominfo adalah ingin memberikan informasi dari masing-masing kelurahan. Harapkan kami tidak hanya kelurahan itu saja, kami bisa berkembang ke sekota Pasuruan, bisa
upload sana mengenyarkan ini dan itu, dari itu jadi pembangunan, dari UMKM, segalanya yang sifatnya positif, konstruktif kepada pemerintah kota. Itu yang kami harapkan. Selama ini memang kami kesulitan. Kok nggak pernah ada perintah sih dari kelurahan ini? Tolong Pak Wir ikuti sana, bagaimana ini dan itu, seperti itu. Itu aja Pak Eko, mudah-mudahan dari yang diusulkan oleh kepala dinas kami bisa terrealisasi melalui Pak Eko. Demikian Pak Eko, begitu aja. Sampai ketemu di acara dan gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Will. Ya. Masukannya baik, akan kami tindak lanjuti Pak. Jadi kalau tadi sama ya seperti teman-teman tadi, informasi tidak harus mengikat di desa kelurahan tersebut, monggo untuk lintas desa kelurahan, tapi sebaiknya informasi di desa kelurahan masing-masingnya sudah selesai dulu. Sudah selesai, baru kemudian bisa beranjak ke yang lain. Jadi nanti jangan yang di luarnya digarap, di cover, tapi di dalam ada informasi yang dari kimia sendiri kan. Tadi seperti saya sampaikan di depan, tujuan utama KIM ini memberdayakan informasi masyarakat di desa kelurahan tersebut dulu. Jadi memang pemberdayaan desa itu jadi untuk teman-teman Pak Kades, Pak Lurah semuanya harusnya merasa terbantu dengan adanya KIM ini. Karena informasi mereka sendiri yang akan kita Terima kasih Pak materi Eko. akan kami Iya, share di iya, Pak Istune. link ini atau sudah ada materi, tinggal di klik aja di kolom chat salah satunya. Kemudian kalau belum tergabung di grup WA KIM, bisa menghubungi Mas Pungki lah nanti ya untuk yang belum tergabung di grup WA KIM. Jadi kita bisa share informasi, karena kalau kami di tingkat provinsi melalui pimpinan Bu Kadis, memang beliau sering promosi KIM ini kemana-mana Pak. Jadi maka kemarin waktu kita mengadakan webinar dengan OJK, OJK sebenarnya menyelenggarakan itu khusus untuk KIM, karena dia dianggap sebagai ujung tombak informasi di tingkat desa kelurahan. Nah yang lain, institusi yang lain juga sama. Ketika bertanya ke kami apakah punya pasukan di desa kelurahan, kami selalu jawab yang kami punya, namanya KIM. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh informasi apapun kepada masyarakat di desa kelurahan tersebut. Grup WA bisa di-share di kolom chat, ya, nanti ditindaklanjuti Mas Pungki. Kalau staf apa bisa jadi anggota grup ya silakan Pak, nggak apa-apa. Untuk tergabung juga sebagai informasi ya. Mungkin teman-teman kominfo-nya mau ikut boleh. Opini media botrek atau alasan Mas Balora dikasih edukasi KIM bisa memberhentikan. Nah, betul Pak, itu kemarin yang terjadi di berita saya cerita. Jadi sejak KIM-nya berdaya, teman-teman bodreknya, LSM-nya malah jauh berkurang. Karena sebelum mereka ke Pak Kades, mereka ketemu KIM-nya dulu. Jadi informasi itu memudahkan bagi desa ataupun kelurahan. Baik, apalagi ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya untuk pemetaan. Mohon kemudian untuk segera diisi di link yang tadi disampaikan, baik kelembagaan maupun media. Harapan kami yang pertama tentu tetap segera mendaftarkan di KIM ID. Tidak, rasanya percuma, rasanya sayang saja apabila KIM kita banyak tapi tidak terdaftar di KIM ID. Atau tadi seperti case di Pasuruan, KIM-nya bagus, media informasinya namun tidak terdaftar, juga sayang juga tidak terdaftar di KIM ID. Baik Bapak Ibu, jika cukup kami cukupkan ya Lumajang ya top 10 ya, 4 dari KIM masuk top 10 tingkat nasional untuk aktivitas ya. Ya, itu menjadi contoh baik bagi kita semua bagaimana komit untuk kemudian menyampaikan informasi melalui web KIM ID-nya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaannya mengikuti webinar pada pagi hari ini. Harapan kami untuk linknya segera diisi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita untuk pelembagaan KIM. Untuk materi sudah kami share di chat, untuk kemudian yang lain link absen juga sudah kami share di chat. Silakan yang ingin mengisi dulu. Jadi Zoom ini tidak kami tutup, artinya linknya tidak kami tutup, webinarnya kita tutup, tapi Zoom ini tidak kita tutup. Bagi teman-teman yang mau mengisi dulu silakan.
atau mau berkomunikasi, berdialog di kolom chat juga silakan teman-teman kami di Kominfo nanti siap untuk berinteraksi. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Abi tadi untuk masukan, sambutan dan arahan kepada kita semua. Terima kasih Pak Adi sudah hadir langsung dalam Kota Pasuruan, sudah hadir langsung dalam webinar ini, dan juga teman-teman tim di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa. Selamat pagi. Lepas ya. Keluar.